Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sidik. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dari FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selamat datang di presentasi saya tentang menguji kehandalan instrumen. Saya sangat senang dapat berbagi dengan rekan-rekan semua mengenai evaluasi pembelajaran dari buku yang akan kita kaji dari karya Profesor Dr. Bulkani MPD. Yang akan ditampilkan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Halo, dan selamat datang di video pembelajaran hari ini. Topik kita adalah kehandalan instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, penilaian merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar. Namun, apakah instrumen yang kita gunakan untuk menilai itu benar-benar mencerminkan kemampuan siswa, seperti yang kita lihat dalam gambar di samping? Dalam dunia pendidikan, penilaian bukan sekedar formalitas administratif, melainkan elemen kunci yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran. Instrumen evaluasi yang andal memastikan bahwa hasil penilaian mencerminkan kemampuan dan pemahaman siswa secara akurat. Tanpa instrumen yang tepat, proses evaluasi dapat menghasilkan data yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan pengajaran dan pembelajaran. Penting bagi para pendidik untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kehandalan dalam penyusunan instrumen evaluasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, mari kita baca studi kasus berikut ini. Selama masa pembelajaran jarak jauh akibat pandemi, banyak sekolah menerapkan evaluasi dalam bentuk tugas daring dan tes pilihan ganda yang dikerjakan di rumah. Namun, guru menghadapi kesulitan dalam memantau pelaksanaan tes tersebut karena tidak adanya pengawasan langsung, bukan begitu? Akibatnya, hasil belajar siswa tidak dapat diukur dengan pasti, dan ada dugaan bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Model evaluasi semacam ini membuat kualitas pendidikan sulit diukur secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model evaluasi yang baku diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Kasus ini menunjukkan pentingnya penggunaan instrumen evaluasi yang valid dan reliable, serta perlunya adaptasi metode evaluasi dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Tanpa instrumen yang tepat, hasil penilaian dapat menyesatkan dan tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Oleh karena itu, pendidik perlu merancang instrumen evaluasi yang sesuai dengan konteks pembelajarannya dan memastikan bahwa hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Seringkali kita menjumpai situasi di mana siswa memperoleh nilai tinggi dalam ujian, namun kesulitan menjelaskan konsep yang telah dipelajari. Sebaliknya, ada pula siswa yang sebenarnya memahami materi dengan baik, tetapi hasil evaluasinya tidak mencerminkan pemahaman tersebut. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk instrumen evaluasi yang tidak akurat atau tidak handal. Instrumen yang tidak sesuai dapat menghasilkan data yang tidak valid, sehingga tidak mencerminkan kemampuan siswa secara tepat. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan instrumen evaluasi yang tepat dan handal dalam proses pembelajaran. Instrumen evaluasi yang baik harus mampu mengukur pencapaian kompetensi siswa secara akurat dan konsisten. Menurut penelitian, kualitas instrumen evaluasi sangat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penilaian. Instrumen yang dirancang dengan baik
akan memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan dan pemahaman siswa, serta membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Sebaliknya, instrumen yang kurang tepat itu dapat menyebabkan interpretasi yang keliru, Bapak Ibu. Yang keliru terhadap berkaitan dengan hasil belajar siswa. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses penilaian dan pengambilan yang namanya keputusan dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk berkaitan dengan pengukuran tidak langsung. Evaluasi melalui respon dan perilaku siswa. Berbeda dengan pengukuran langsung yang menghasilkan data konkret, evaluasi pembelajaran menggunakan pengukuran tidak langsung, artinya kita tidak mengukur kemampuan siswa secara langsung, melainkan menilai hasil kerja, respon, dan perilaku mereka. Hal ini membuka kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi skor yang dihasilkan. Bapak Ibu bisa lihat seperti ilustrasi di samping. Secara teori, skor hasil tes siswa yang kita sebut X tadi merupakan gabungan dari dua hal. Sekali lagi perlu saya tekankan, T yaitu true score atau kemampuan sebenarnya siswa, dan error yang merupakan sebuah kesalahan. Misalnya, jika seorang siswa mendapat nilai 85, belum tentu kemampuannya 85. Bisa saja kemampuannya 90. Tapi ada gangguan saat tes. Atau justru kemampuannya 80, tapi dia beruntung mendapat soal yang dia kuasai. Bisa kita lihat dari diagram berikut ini, kemampuan sebenarnya dengan error. Jadi, selisihnya kalau bisa jangan terlalu banyak. Rekan-rekan, sekarang kita bisa lihat diagram yang ada pada slide berikut ini. Kita bisa melihat bahwa seperti yang kita lihat di sini, misalnya seorang siswa memperoleh nilai 80, namun ini tidak langsung berarti bahwa kemampuan aslinya adalah 80, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kawan-kawan bisa lihat di slide ini, skornya adalah 80, kemampuannya itu 70, dengan errornya adalah 10. Mungkin saja kemampuan sebenarnya adalah 70, namun ada error plus 10 tadi karena kondisi tertentu. Atau kemampuan sebenarnya bisa juga 90, dan faktor negatif minus 10 mengurangi nilai akhir. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat pada di diagram, yaitu skornya 80, kemampuannya 90. Errornya minus 10. Idealnya, yang kita harapkan adalah errornya itu sangat kecil. Seperti 80 sama dengan 79 plus 1. Yang mana skornya 80, kemampuannya 79, dengan errornya 1. Sehingga nilai tes mencerminkan kemampuan sebenarnya, seperti yang terlihat pada diagram berikut. Baik, rekan-rekan, tujuan utama evaluator adalah meminimalkan error dalam evaluasi, sehingga nilai yang dihasilkan mendekati kemampuan sesungguhnya. Jika error dapat ditekan mendekati 0, maka nilai yang didapat siswa akan lebih akurat mencerminkan potensi mereka. Tugas evaluator bukan hanya memberikan soal, tapi juga memastikan bahwa nilai yang didapat siswa itu benar-benar merefleksikan kemampuan mereka. Dengan kata lain, evaluator bertanggung jawab agar error ditekan sekecil mungkin, sehingga nilai X mendekati nilai T. Kesalahan pengukuran itu bisa bersumber dari 3 hal utama tadi. Sekali lagi saya ingatkan,
Yang pertama, instrumen yang digunakan tidak valid atau tidak relevan. Yang kedua, kesalahan bisa dalam penggunaan seperti waktu tes yang terlalu singkat atau petunjuk soal yang membingungkan. Yang ketiga, situasi saat pengukuran seperti suasana yang tidak kondusif atau kondisi siswa yang tidak optimal. Nah, sekarang kita bisa melihat di ini kebutuhan instrumen handal, yaitu ada validitas, ada reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran yang sesuai. Itu adalah instrumen yang handal yang harus dimiliki. Instrumen dikatakan handal jika memiliki beberapa ciri. Sekali lagi, pertama, valid. Kedua, reliable. Ketiga, memiliki daya pembeda yang baik. Dan tingkat kesukaran yang sesuai. Valid berarti mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliable berarti hasilnya konsisten. Daya pembeda menunjukkan kemampuan soal membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendahnya. Sekarang kita masuk tentang validitas teoritis. Kawan-kawan bisa melihat di sini, validitas isi dan kesesuaian soal, di mana validitas teoritis merupakan ukuran ketepatan instrumen berdasarkan analisis teoritik. Instrumen harus disusun sehingga setiap butir soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator yang sudah ditetapkan. Proses ini meliputi penyusunan kisi-kisi soal, penulisan butir soal yang sesuai, dan review oleh para ahli atau rekan sejawat untuk memastikan keabsahan soal. Kawan-kawan bisa melihat pada alur ini. Sekarang kita lihat di validitas empiris. Uji coba dan analisis data. Setelah penyusunan soal selesai, maka tahap selanjutnya adalah uji coba pada sekelompok siswa. Dari hasil uji coba, kita mengumpulkan data untuk menganalisis validitas empiris tersebut. Teknik analisis yang umum dipakai adalah dengan menghitung korelasi setiap butir soal terhadap skor total. Soal yang memiliki korelasi tinggi dianggap valid secara empiris. Sedangkan soal dengan korelasi rendah harus direvisi atau dihilangkan. Setelah soal disusun, perlu dilakukan uji coba ke sejumlah siswa tadi, dan dari hasil ini, kita sekali lagi bisa mengukur validitas empiris dengan melihat seberapa besar korelasi antar setiap skor, tiap butir soal dengan skor total. Kawan-kawan bisa lihat di contoh data hasil uji coba tes pilihan ganda di skor tiap butir ini. Sekarang kita masuk di bagian reliabilitas, yang mana keajekan hasil pengukuran. Reliabilitas mengukur konsistensi instrumen evaluasi. Jika sebuah instrumen diuji ulang dalam kondisi yang sama, hasilnya itu harus serupa. Instrumen yang reliable akan memberikan nilai yang konsisten, sehingga dapat dipercaya sebagai representasi dari kemampuan sebenarnya siswa. Sekali lagi, saya tekankan, reliabilitas berarti keajekan atau konsistensi. Jika siswa diuji dengan soal yang sama pada waktu yang berbeda, namun dalam kondisi serupa, hasilnya seharusnya mirip. Jika perbedaan skor sangat besar, berarti instrumen tersebut tidak reliable. Sekarang kita lihat beberapa teknik untuk mengukur reliabilitas, antara lain tes retest, yaitu pengujian ulang, kemudian split halt, pembagian soal menjadi dua, dan dengan menggunakan rumus seperti KR20 untuk soal pilihan ganda. Rekan-rekan bisa lihat pada
tampilan berikut. Untuk pengujian ulang, pendekatan ini melibatkan pemberian instrumen yang sama kepada kelompok yang sama pada dua waktu yang berbeda. Apabila hasilnya cukup mirip, maka instrumen tersebut dianggap reliable karena menghasilkan skor yang konsisten. Yang selanjutnya adalah split hop, pembagian soal menjadi dua. Metode ini melibatkan pembagian instrumen menjadi dua bagian, biasanya berdasarkan nomor ganjil dan genap. Setelah itu, korelasi antara skor kedua bagian tersebut dihitung. Jika korelasinya tinggi, maka instrumen dianggap memiliki konsistensi internal yang baik. Rumus Spearman-Brown sering digunakan untuk menyesuaikan hasil korelasi ini. Dan yang ketiga adalah KR20, di mana metode statistik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas atau konsistensi internal dari tes pilihan ganda yang memiliki skor dikotomis atau jawaban benar atau salah. Sekarang kita lihat ke materi tentang daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang benar-benar paham dengan yang belum. Soal dengan daya pembeda tinggi akan dijawab benar oleh siswa pintar dan salah oleh siswa yang kurang paham. Soal yang dijawab benar oleh semua siswa atau salah oleh semua siswa tidak memiliki daya pembeda. Sekali lagi, daya pembeda itu penting dalam evaluasi pembelajaran karena membantu mengidentifikasi seberapa baik suatu soal dapat membedakan antara siswa yang memahami materi dengan baik dan yang tidak. Soal dengan daya pembeda tinggi memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dan membantu dalam penyusunan tes yang valid dan reliable. Sekarang kita membahas tentang tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran menggambarkan seberapa banyak siswa yang mampu menjawab soal dengan benar. Idealnya, kita menggunakan soal dengan tingkat kesukaran yang sedang agar dapat mengukur secara lebih merata kemampuan siswa dengan berbagai latar belakang. Daya pembeda itu penting dalam evaluasi pembelajaran. Mengapa? Ya, kita membantu mengidentifikasi seberapa baik suatu soal dapat membedakan antara siswa yang memahami materi dengan baik dan tidak. Soal dengan daya pembeda tinggi memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dan membantu dalam penyusunan tes yang valid dan reliable. Dengan menggunakan instrumen yang handal, kita tidak hanya menilai siswa secara lebih adil, tetapi juga membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahannya. Evaluasi bukan hanya alat ukur, tapi juga alat untuk tumbuh. Demikian, saya Ridwan Sidik menyampaikan terkait dengan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.